warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dan kita akan belajar tentang materi kelas 8 mobilitas sosial. Baiklah, sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Baiklah, coba kalian amati gambar berikut ini. Setelah kalian amati gambar tersebut, maka dapat disimpulkan secara sederhana, mobilitas sosial merupakan perubahan kedudukan atau status individu maupun kelompok dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Proses berubahnya kedudukan secara vertikal disebabkan oleh adanya proses alamiah yang berlangsung melalui saluran pendidikan, politik, maupun yang bersifat sosiokultural. Setiap kedudukan yang ada di dalam masyarakat mempunyai sejumlah peranan yang berisi tentang hak-hak maupun kewajiban yang harus dilakukan seseorang berkaitan dengan statusnya. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Misalnya, seorang guru menjadi kepala sekolah, atau sebaliknya, seorang pegawai pemerintah kemudian diberhentikan. Nah, begitu. Terjadinya mobilitas sosial, masyarakat memiliki berbagai bentuk. Adapun bentuk mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Bentuk mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua. Pertama adalah mobilitas sosial vertikal naik atau sering kita sebut dengan social climbing. Yang kedua adalah mobilitas vertikal turun, kita sebut dengan social sinking. Karakteristik mobilitas sosial vertikal antara lain sebagai berikut. 1. Karena faktor ekonomi, politik, dan jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua adalah terbukanya sistem pelapisan yang ada dalam masyarakat, tetapi sedikit banyak dijumpai adanya hambatan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Yang ketiga, setiap masyarakat mempunyai sistem yang tersendiri dalam proses mobilitas sosial vertikal, baik yang bergerak naik maupun yang bergerak turun. Yang keempat, mobilitas sosial vertikal dapat terjadi setiap saat, baik yang bersifat meningkat, social climbing, atau menurun, social sinking. Mobilitas secara vertikal terdapat pada setiap masyarakat, walaupun masyarakat itu mempunyai sistem pelapisan tertutup, tetapi tetap ada gerak sosial yang vertikal. Adapun faktor penyebab mobilitas vertikal naik antara lain karena seseorang memiliki status tersebut mampu melakukan peningkatan prestasi kerja sehingga dinaikkan. Tadi kan contohnya sudah Ibu sebutkan. Misalnya guru menjadi kepala sekolah, kemudian misalnya staf menjadi kabid, kabid menjadi kepala dinas. Atau kalau di perusahaan staf menjadi manajer. Itu kenapa? Karena prestasi kerja. Ya, Ibu lanjutkan. Setelah vertikal naik, ada yang namanya bentuk mobilitas sosial vertikal turun atau disebut dengan social sinking. Mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking merupakan proses perubahan kedudukan vertikal yang disebabkan penurunan status karena
kesalahan dalam menjalankan tugas dalam suatu organisasi. Contoh, misalnya ada A kerja di perusahaan batubara, tapi dia sering tidak masuk kerja, otomatis dia akan asalnya jabatan manajer, karena sering malas akhirnya diturunkan jadi staf biasa. Atau malah bisa juga dipecat. Nah, itu adalah mobilitas sosial vertikal tuh turun. Asalnya di atas jabatannya, lalu statusnya menjadi ke bawah. Ya, baik. Adapun bentuk mobilitas sosial horizontal ini dapat kita ketahui, misalnya dalam dunia kepegawaian biasanya kan sering dilakukan penilaian secara periodik untuk mencapai peningkatan kinerja bagi para pegawainya. Akan tetapi setiap dilakukan penilaian tidak ada perubahan. Misalnya guru tetap aja jadi guru, staf tetap aja jadi staf. Nah, itu disebut dengan mobilitas horizontal. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi mobilitas sosial yang sudah Ibu jelaskan? Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya ya. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.